Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat, Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPG. Perkenalkan, saya mahasiswa PPG dalam jabatan batch 2 tahun 2024. Nama Amrina Rosyada, NIM 2401018060, LPTK, Institut Agama Islam Negeri Metro. Tempat tugas SMP Negeri 51 Palembang. Pada hari ini, Kamis 30 Januari 2025 akan melaksanakan video uji kinerja dengan materi mawas diri dan introspeksi dalam menjalani kehidupan kelas 7 dengan metode problem based learning. Mohon masukan untuk video ini agar menjadi evaluasi untuk perbaikan dalam proses pembelajaran. Terima kasih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baiklah, silakan Mas Ana. Ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah, semoga hari ini sesuai dengan yang kalian ucapkan tadi, bahwa kabar kalian baik. Semoga senantiasa selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran, coba dilihat dulu di kiri kanan kalian apakah ada sampah atau ada suatu yang mengganggu pemandangan. Silahkan dibersihkan terlebih dahulu. Tuh, di dekat si Rehan. Tidak ada? Oke, baik. Kalau kelas bersih, kita belajar juga nyaman. Karena kebersihan itu sebagian dari iman. Karena kalau kelas kotor, otomatis kita akan terganggu dalam proses belajar. Ya, tidak nyaman dalam belajar. Makanya tadi dibuat tugas piket, pagi-pagi harus laksanakan tugasnya, jangan sampai mengganggu pas proses belajar mengajar. Baiklah, sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan Pito memimpin doa teman-temannya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya robbal alamin. Semoga dengan doa tadi pembelajaran kita hari ini berjalan dengan lancar tanpa kurang suatu apapun, dan ilmu yang kalian dapatkan berkah. Keberkahan ilmu itu yang kita cari. Ngecek kehadiran dulu. Zaki, Rehan, Basya, Sabila, Syakila, Dinda, Zakia, Rahul. Hari ini apakah kalian semangat untuk belajar? Semangat. Yakin semangat? Yakin. Karena kunci ilmu, menuntut ilmu itu harus diawali juga dengan semangat. Kalau tidak semangat, maka mungkin tidak akan mendapatkan ilmu juga. Karena ilmu itu kalau dituntut dengan asal-asalan tidak akan memperoleh keberkahan. Jadi keberkahan ilmu itu banyak cara yang bisa kita
Lakukan dengan cara yang paling pertama yaitu menyemangati diri. Kalian sendiri yang harus menyemangati diri supaya kalian datang ke sekolah penuh semangat, kemudian bisa mencari ilmu lewat guru, lewat teman, ataupun buku pelajaran, ataupun sumber-sumber lainnya yang mungkin bisa kalian jadikan cara agar kalian dapat ilmu tersebut. Ya, oke. Baiklah, untuk selanjutnya kita akan menyanyikan lagu wajib nasional, salah satu lagu wajib. Silakan berdiri. Indonesia, tanah airku, yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran, coba ada yang masih ingat materi kita yang minggu kemarin tentang Zaki, alam semesta, dan isinya. Coba ada yang masih ingat? Kira-kira apa yang dibahas dalam alam semesta beserta isinya itu? Masih ingat nggak? Ada yang masih ingat? Ya, coba. Apa? Apa bahwa kita mengetahui alam semesta itu dari mana? Bahwa kekuasaan Allah itu ada pada alam semesta. Dari apa? Dari ciptaannya. Ayo jangan malu-malu, jangan malu-malu untuk menjawab karena kan kalian kemarin sudah mempelajarinya. Oke, jangan dilupakan ya pelajaran kita yang sudah kita lalui supaya ilmunya bertambah terus. Oke, selanjutnya pada hari ini kita akan mempelajari tentang tuh dilihat judul kita selanjutnya apa? Coba dibaca judulnya. Ya. Mawas diri mawas diri dan introspeksi dalam menjalani kehidupan. Nah, coba kalian perhatikan beberapa tujuan pembelajaran yang akan kalian dapatkan setelah mempelajari materi tersebut. Lihat, yang pertama yaitu peserta didik dapat menghubungkan fungsi iman kepada malaikat. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat menunjukkan cara menumbuhkan karakter positif sehingga tertanam dorongan untuk beramal baik dan menjauhi amal yang buruk. Kemudian yang ketiga, peserta didik dapat menunjukkan perilaku yang mencerminkan keimanan kepada malaikat seperti hidup dengan penuh kesadaran akan pengawasan malaikat. Itulah nanti yang akan kalian dapatkan setelah mempelajari materi tersebut. Nah, coba perhatikan. Ada pertanyaan yang Ibu sajikan di depan. Silahkan dilihat dulu beberapa pertanyaan tersebut. Coba kita nomor 1 dulu ya. Mengapa kita harus beriman kepada malaikat? Coba, ada yang mau mencoba menjawab? Mengapa kita harus beriman kepada malaikat? Apa alasannya? Zakia? Karena? Oke. Oke, bagus ya. Kita beri tepuk tangan dulu untuk teman kita, Zakia, yang sudah bisa menjawab. Ada yang lagi bisa menjawab lagi dari beberapa pertanyaan itu? Boleh diacak. Boleh yang apa saja nama dan tugas malaikat? Ayo. Siapa yang mau mencoba? Dinda? Salah satu saja, tidak harus semua. Yang kamu tahu. Malaikat apa? Zaki? Jibril. Apa tugasnya? Memberi wahyu. Ada lagi? Rahul? Terus? Malaikat Ridwan menjaga pintu surga. Oke, bagus. Ada lagi? Ya, Pito? Israel mencabut nyawa dan beberapa malaikat lainnya ya. Kemudian fungsi beriman kepada malaikat tadi sudah di cover jawabannya sama si Zakia. Kemudian bagaimana menumbuhkan karakter positif sebagai dampak beriman kepada malaikat. Kira-kira bagaimana cara menumbuhkannya? Hari ini kalian menuntut ilmu itu salah satu cara menumbuhkannya tidak? Iya ya, sebagai bentuk kita beriman kepada Allah salah satunya malaikat, ya kita menuntut ilmu. Itu masuk juga kepada cara ya kalian akan mengerjakan kuis terlebih dahulu untuk melihat sampai sejauh mana pemahaman kalian terhadap materi. Seperti biasa kita akan menggunakan metode quizzes ya, yang sudah sering kita gunakan. Silahkan nanti Ibu panggil namanya Zaki, ya silahkan. Kemudian Rehan, Basya, itu terus lanjut. Ya, silahkan diangkat jawabannya. Oke, bagus.
mengetahui materi. Dua lagi. Siapa yang belum itu? Satu. Oke, bagus. Lanjut. Lebih konsen lagi. Malaikat yang bertugas meniup sangkakala. Siapa? Ayo. Oke, silakan yang angkat jawabannya. Yang sudah tahu jawabannya boleh diangkat. Oke, apa jawabannya, Nak? Israfil. Ya. Lanjut. Malaikat yang bertugas menurunkan air hujan. Siapakah dia? Ya, itu sudah bisa menjawab ya. Sip. Lanjut. Oke. Satu lagi, siapa? 14. Siapa? Jawabannya. Mikail. Lanjut. Malaikat yang bertugas mencabut nyawa iblis, jin, dan setan adalah. Ayo, silahkan. Yo, sifat malaikat yang membedakannya dengan manusia. Ayo. Harus yakin menjawab. Bagus. Dua lagi siapa? Belum terbaca dengan satu lagi. Ya, sudah semua. Ya. Waduh, ya. Nanti setelah kita belajar, insya Allah kalian akan mengetahui. Kita selesai, sudah tadi menguji pemahaman ya terhadap materi. Nah, ini ya, terhadap materi tersebut. Diharapkan dari awal pemahaman ini kalian sudah tahu, oh gambaran materinya itu seperti di soal-soal tadi. Jadi nanti kalau kita post test, kalian bisa memperbaiki. Tadi beberapa ada kesalahan, tidak masalah. Semoga kedepannya bisa menjawab soal dengan benar, sesuai dengan pelajaran yang sudah kita pelajari. Oke, hari ini Ibu akan membagikan kalian ke dalam kelompok. Ya, Ibu akan membagikan ke dalam 5 kelompok, di mana kalian akan menyelesaikan tugas berdasarkan LKPD yang sudah Ibu sediakan ya. Oke, di sini ya. Kita lihat. Nih. Nih, tugas kelompoknya adalah carilah identifikasi masalah dan pemecahannya yang terdapat pada LKPD yang sudah disediakan bersama kelompok. Silahkan kalian membentuk kelompok yang sudah Ibu tentukan. Kelompok 1 kita urut dari sana ya. 1, kemudian 2, mana 3? 3, 4, dan 5. Oke, silahkan. Sebelum kita melanjutkan tugas secara berkelompok, nanti akan Ibu bagikan LKPD. Ibu meminta kalian menyimak dulu video yang akan Ibu tayangkan di depan. Ya, diperhatikan ya videonya. Silakan disimak dulu. Ya, silakan disimak dulu ya videonya, ditonton baik-baik. Perhatikan. Kamu sudah pulang ya? Ibu, udah kira ada siapa-siapa. Memangnya kalau ibu tidak ada,
Oke, baiklah. Bagaimana setelah melihat video tadi? Apakah kalian sudah mendapatkan informasi dari video yang sudah Ibu tayangkan? Sudah. Apa? Coba. Yang digigit tadi. Ayo, apa? Coba, Zakia. Informasinya apa? Boleh sedikit saja, tidak masalah. Yang penting ada informasi bahwa kalian sudah menyimak tadi kan ada berarti sedikit memahami materi. Tadi ada beberapa perbuatan-perbuatan yang dilakukan. Siapa nama tokohnya tadi di situ? Dodo. Siapa yang mungkin di kesehariannya melakukan perilaku seperti si Dodo? Ada mungkin? Ada. Jadi positifnya diambil, negatifnya dibuang, jangan diambil. Oke. Baiklah, setelah kalian menyimak video tadi, ya, Ibu akan membagi kelompok. Ini LKPD-nya sudah Ibu sediakan. Kalian menjawab di LKPD yang sudah Ibu sediakan. Kelompok 1 tadi di mana? Sebelah sini ya. Ini untuk kelompok 1, silakan menghadap ke temannya. Kemudian kelompok 2. Oke, kelompok 2. Lanjut. Kelompok 3 sebelah mana? Kelompok 3. Kelompok 4. Ini 4. Lanjut. Kelompok terakhir. Oke, yuk. Ya. Silakan dibaca dulu. Di LKPD yang sudah Ibu sediakan di masing-masing kelompok, coba diperhatikan. Dilihat dulu masing-masing. Ada beberapa permasalahan ya yang Ibu sajikan di dalam LKPD kalian, di mana kalian akan memecahkan permasalahan yang terdapat pada kasus yang sudah Ibu buat di dalam LKPD. Jadi beberapa cerita. Jadi tiap kelompok punya kisah-kisah ataupun permasalahan yang nanti akan kalian cari pemecahan masalahnya. Di sana sudah tersedia soal, silahkan dijawab bersama tim kelompoknya masing-masing. Ya, Ibu kasih waktu mulai dari sekarang. Ya, silakan. Silakan bekerja sama dengan kelompoknya. Silakan dibuat analisis dari kasus yang sudah ada di dalam LKPD-nya masing-masing. Ya, dibaca dulu. Nanti boleh kalian cari ya permasalahannya apa menurut pendapat kalian masing-masing. Lanjut, kelompok berikutnya. 2, ada masalah? Tidak? Cukup jelas nak ya? Oke, lanjut. Kelompok berikutnya. Ya. Nanti boleh dikerjakan di dalam sini, kalau tidak mau disambung ya, di dalam LKPD-nya yang Ibu sudah sediakan. Dibaca, dipahami kisahnya, apa maksudnya, kemudian dicari apa pemecahan masalahnya. Masing-masing harus memberikan ide analisisnya dari tiap-tiap kelompok. Jadi harus menyumbangkan jawaban ya, jangan menunggu saja jawaban dari teman. Di dalam cerita itu atas nama Siti, cari pemecahan masalahnya. Kira-kira apa yang bisa kalian bantu dari permasalahan tersebut sebagai ide ya dari kalian. Lanjut. Ada masalah? Tidak. Cukup memahami ya. Basya, jelas kelompoknya? Kalau ada kekeliruan ataupun mungkin bingung, boleh bertanya, tidak masalah. Ya, mencari langkah apa, kemudian apa itu tindakan yang nyata menurut kalian supaya masalah tersebut bisa ada solusinya. Ayo, silakan dibuat. Tentang siapa kasusnya? Masalahnya? Andi. Kenapa si Andi dalam kasus tersebut? Jadi dia nih sering meninggalkan sholatnya, terus sama pelajarannya. Sering meninggalkan ibadah sholat dan lalai dalam pelajaran. Ya, terus? Nah, terus masalahnya itu tuh di sini tuh tentang perbuatan dia tadi tuh apakah lebih mendekatkan dia ke neraka atau ke surga. Nah, jadi menyesuaikan ya. Tiap kelompok sudah diberikan permasalahan sesuai dengan nama-nama malaikatnya. Jadi tidak akan sama ya tiap kelompok. Jadi sudah Ibu beri ini, jadi setiap kelompok sudah ada batasannya masing-masing. Jadi kelompok 5 tadi tentang ada surga, berarti yang berhubungan dengan surga malaikat Ridwan. Nah, seperti itu ya. Jadi dihubungkan dengan nama malaikat yang tersaji di dalam kasus tersebut. Seandainya misal menyesuaikan, dia cari permasalahannya mengambil malaikat yang lain, boleh, nggak masalah. Tapi fokus di permasalahan kalian dulu. Ya, dibuat di sini nanti untuk presentasi kalian ya. Dari sini juga boleh, nanti ditandai saja mana yang menjadi jawaban. Ya, boleh.
Ya, kita coba cek kelompok 1 progresnya. Sudah berapa? Tapi sebelum itu, kita boleh berdiri dulu. Nah, biar meregangkan ototnya dulu sementara. Ayo, berdiri dulu boleh? Berdiri. Ayo, kelompok 5. Ya. Kalau selama ini mungkin ice breaking dari beberapa mata pelajaran lain mungkin yang lebih ini ya, bergeraknya over ya. Kalau Ibu cukup bergeraknya di tempat saja, tapi yang penting bisa membuat kita sedikit lebih fresh ya, untuk sebelum pemanasan nanti kelompok yang maju untuk presentasi. Oke, namanya membentuk angka tapi dengan anggota tubuh. Angka, tahu angka? Tahu. Kalau 1 agak lurus. Kalau 2, 2 gimana? Ayo, kalau 2, 2. Kalau 3, 3. Kalau 4, 4. Kalau 5, coba. Ya, jadi kalau yang badannya lentur itu oke ya, bisa dia. Coba satu kali lagi. 6, coba. 6. 7. 7. 8. Nah, ini ya, karena bentuknya yang agak berkelok-kelok, jadi berkelok-kelok juga badan kita. Oke, kita kurang dulu. Ya, siap-siap untuk kelompok untuk mempresentasikan hasilnya secara bergantian. Silahkan masing-masing secara ringkas saja hasilnya ya. Silahkan, tidak perlu panjang-panjang dibacakan. Silahkan langsung intinya saja, permasalahannya apa, bagaimana menyelesaikannya. Oke, silahkan kelompok 1 maju ke depan. Ya. Agak dikeraskan suaranya nak ya. Ya, boleh. Yuk. Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami mengenai meningkatkan kesadaran diri melalui keimanan kepada malaikat Jibril. Ya. Berdasarkan kisah Siti, itu kan permasalahan apa yang dihadapinya, apa langkah-langkah yang dapat diambil Siti yang meningkatkan kesadaran dirinya. 3. Berikan contoh tindakan nyata yang dapat dilakukan Siti untuk menambahkan amal baik dan mendekatkan diri kepada Allah, mengurangi perilaku buruk dan disiplin dalam belajar, memberikan keseimbangan amal baik dalam kehidupan sehari-hari. Ya, dibaca dulu. Ini kisahnya dibaca dulu biar teman-temannya tahu, ya. Lebih lantang ya. Siti adalah seorang siswa kelas 7 yang merasa kesulitan dalam belajar dan sering merasa putus asa ketika menghadapi ujian. Dia sering tidak disiplin dalam menjalankan tugas sekolah dan tidak merasa bahwa usahanya dalam belajar adalah bagian dari usaha untuk mencapai tujuan hidupnya. Ya. Siti juga terkadang merasa iri dengan teman-temannya yang lebih sukses dan lebih mudah dalam segala hal. Suatu hari saat mendengarkan pelajaran tentang malaikat Jibril dan Mikail, Siti mulai berpikir, apa yang bisa saya pelajari dari peran malaikat Jibril dan Mikail dalam hidup saya? Apakah saya sudah cukup berusaha untuk mendapatkan rezeki dan ilmu dengan cara yang benar? Kami mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi oleh permasalahan pertama, Siti merasa kesulitan ketika belajar yang menghambat suatu pelajaran akademiknya. Lalu ia juga terkadang putus asa saat menghadapi ujian. Siti merasa putus asa ketika menghadapi ujian, menunjukkan kurangnya kepercayaan diri dan berani motivasi. Dia juga sering merasa iri dengan teman-temannya malaikat Jibril dan Mikail. Yang menemukan tugas malaikat Jibril yang menyampaikan juga harus meningkatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas semua nikmat-nikmat yang telah Allah berikan. Ya. Dia juga perlu membangun kedisiplinan. Jadi bisa mulai membuat jadwal belajar yang lebih teratur serta menyelesaikan tugas-tugas dengan tepat waktu dan penuh tanggung jawab. Baik, soal nomor 3, tindakan nyata yang dapat dilakukan Siti untuk menambah amal baik dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia perlu meningkatkan ibadah dengan sholat, mengaji, dan bersedekah, berbuat baik kepada orang lain yang sedang kesusahan. Mengurangi perilaku yang kurang disiplin dan menjaga keseimbangan amal baik dalam kehidupan. Setelah yang dapat kami sampaikan adalah dalam jika ingin bertanya. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Bapak yang akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul meningkatkan kesadaran diri melalui keimanan kepada malaikat dan Rasul dan Teks masalah. Fahmi, seorang siswa kelas 7, sering mengabaikan tugasnya sebagai pelajar. Dia sering terlambat untuk tugas, tidak memperhatikan pelajaran
disiplin, menghindari kegiatan yang tidak bermanfaat seperti bermain gadget terlalu lama atau bermain-main. B. Memperbaiki perilaku sehari-hari seperti berbicara dengan sopan kepada teman, guru, dan orang tua, membantu teman yang membutuhkan bantuan seperti menjelaskan pelajaran yang mereka tidak pahami. C. Menjadi lebih disiplin dan bertanggung jawab seperti menyelesaikan tugas sekolah tepat waktu tanpa menunda, membersihkan kamar sendiri atau area sekolah sebagai bentuk tanggung jawab terhadap. Dari diskusi dari kelompok kami, apakah ada yang ingin bertanya? Jika tidak ada, kami tutup presentasi kami. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah, saya mohon ampun. Kami tutup presentasi. Dari kami dari daerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih semangat untuk kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selainnya identifikasi masalah utama yang dihadapinya. Kurangnya kesadaran akan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan, doakan orang lain. mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Sebelumnya ada yang ingin ditanyakan? Ya, tuh. Boleh tunjuk dulu yang mana? Baik, saya mau bertanya. Kita contoh baik dan buruk yang bisa oleh wanita. Contoh perbuatan. Cukup. Ya. Oke, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih semangat untuk kelompok 3. Lanjut, kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan tidak jujur kepada orang tuanya. Rama merasa bahwa perbuatan yang tidak memiliki konsekuensi yang benar. Suatu hari, guru menjelaskan tentang tugas malaikat atid yang mencatat amal baik dan malaikat atid yang mencatat amal buruk. Rama mulai berpikir, satu, apa yang telah ditulis oleh malaikat atid dan atid tentang saya? Bagaimana cara catatan amal buruk saya lebih baik daripada amal baik? Apa yang bisa saya lakukan untuk memperbaiki catatan saya? Berdasarkan kisah Rama, identifikasi permasalahan yang dihadapinya. 2. Langkah-langkah yang bisa dilakukan Rama untuk meningkatkan kesadaran dirinya. 3. Berikan contoh tindakan yang nyata yang dapat dilakukan untuk Rama. Contohnya, menambah amal baiknya. B. Mengurangi amal buruknya. C. Menjaga keseimbangan catatan amal baik dalam kehidupan sehari-hari. Berdasarkan kisah Rama, permasalahan yang dihadapinya yaitu berbicara kasar kepada teman-temannya, sering menyontek saat ujian, tidak jujur kepada orang tuanya, dan juga kurangnya kesadaran tentang konsekuensi perbuatan. Langkah-langkah yang harus dihadapi Rama untuk meningkatkan kesadaran dirinya yaitu sering menyadari bahwa setiap perbuatan itu telah dicatat, merenung dan introspeksi diri, dan menetapkan tujuan untuk berperilaku lebih baik. Tindakan nyata yang dapat dilakukan oleh Rama yaitu bersikap lebih jujur, membantu teman-temannya, dan berdoa dan beribadah dengan sungguh-sungguh. Itu saja diskusi dari kelompok kami. Ada kita yang ingin bertanya? Ya, tuh. Kami identifikasi sebutkan apa saja yang dapat menjaga keseimbangan amal baik dan amal buruk selama dalam kehidupan. Caranya. Cara si Rama tadi. Ayo, silakan. Untuk menambah amal baiknya Rama bisa lebih bersikap lebih jujur dan dapat membantu teman-temannya. Ada juga Rama untuk dapat mengurangi amal buruknya, yaitu Rama bisa menghindari kata-kata kasar dan tidak menyontek lagi. Ya, sip jawabannya ya. Yuk, lanjut. Lagi? Ya, ingin tanya? Cukup. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kasih semangat untuk kelompok 4. Bagus. Lanjut. Kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang meningkatkan kesadaran diri melalui keimanan kepada malaikat Ridwan dan malaikat Malik. Tugas kelompok 5 meningkatkan kesadaran diri melalui kegiatan keimanan kepada malaikat Ridwan dan Malik. Konteks masalah, Andi adalah seorang siswa kelas 7 yang sering terlambat sholat, tidak peduli dalam pelajaran, dan kurang memperhatikan ibadahnya. Andi juga terkadang terlihat dalam perkelahian dengan teman-temannya dan sering berbohong kepada orang tuanya. Suatu hari, guru mengajarkan tentang tugas malaikat Ridwan yang menjaga surga dan malaikat Malik yang menjaga neraka. Guru menjelaskan
bahwa amal baik akan membawa seorang menuju surga, sedangkan amal buruk bisa menyebabkan seorang terjatuh ke dalam neraka. Setelah mendengar penjelasan itu, Andi mulai berpikir, satu, apa yang saya lakukan selama ini, apakah itu membawa saya lebih dekat ke surga atau malah menjauhkan saya dari surga? Dua, apakah saya siap untuk menghadapi keputusan Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat? Tiga, apa yang harus saya lakukan untuk memperbaiki diri agar bisa mendapatkan kebahagiaan di akhirat? Tugas siswa. 1. Berdasarkan kisah Andi, identifikasi permasalahan yang dihadapinya. 2. Apa langkah-langkah yang dapat diambil Andi untuk meningkatkan kesadaran dirinya. 3. Berikan contoh tindakan nyata yang dapat dilakukan Andi untuk A. Menambah amal baik dan mendekatkan diri kepada surga. B. Mengurangi perilaku buruk dan menjauhi diri dari neraka. C. Menjaga keseimbangan amal baik dan kehidupan sehari-hari. Inilah jawaban dari kelompok kami. Yang pertama, identifikasi permasalahan yang dihadapi oleh Andi. Ada beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Andi, dan ini adalah beberapa cara untuk mengurangi hal tersebut. Yang pertama, sering terlambat sholat. Andi sebaiknya menjaga waktu sholatnya dengan baik dan menunjukkan kurangnya disiplin dalam beribadah. Kedua, tidak peduli dengan pelajaran. Andi harus lebih serius lagi dalam belajar dan berusaha memaksimalkan dalam pendidikan. Yang ketiga, kurangnya memperhatikan ibadah. Yang keempat, terkadang terlibat dalam perkelahian. Yang kelima, sering berbohong kepada orang tua. Jawaban nomor 2, langkah-langkah yang dapat diambil Andi untuk meningkatkan kesadaran dirinya. Yang pertama, menyadari konsekuensi perbuatan. Andi harus menyadari bahwa setiap amal baik mendekatkan dirinya kepada surga, sementara amal buruk dapat menjauhkan dirinya dari surga dan mendekatkan dirinya ke neraka. Yang kedua, merenungkan perbuatannya. Yang ketiga, membuat komitmen untuk berubah. Yang keempat, mencari dukungan dari lingkungan sekitar. Jawaban nomor 3, tindakan nyata yang dapat dilakukan Andi untuk A. Menambah amal baik dan mendekatkan diri kepada surga. Yang pertama, meningkatkan ibadah. Yang kedua, mengutamakan pendidikan. Yang ketiga, berbuat baik kepada orang lain. Yang keempat, memperbanyak amalan sunnah. B. Mengurangi perilaku buruk dan menjauhkan diri dari neraka. Yang pertama, menjaga hubungan sosial dengan baik. Yang kedua, berbicara jujur. Yang ketiga, menghindari perbuatan dosa. C. Menjaga keseimbangan amal baik dalam kehidupan sehari-hari. A. Membuat jadwal harian. Jadi bisa membuat jadwal harian yang mencakup waktu untuk belajar, beribadah, berinteraksi dengan keluarga dan teman, serta melakukan kegiatan positif lainnya. B. Mengevaluasi diri setiap hari. Dia meluangkan waktu untuk mengevaluasi dirinya setiap hari. C. Mengembangkan kebiasaan baik secara konsisten. Dia harus berusaha untuk membentuk kebiasaan yang baik dan tidak membentuk kebiasaan diri yang buruk. Sekian presentasi dari kami. Apakah ada yang ingin bertanya? Ya, Basya, perwakilan kelompok 3 ya. Cara meningkatkan keimanan kita agar kita bisa rajin melaksanakan sholat. Cara agar bisa meningkatkan ibadah sholat. Rajin sholat. Apa kira-kira? Yaitu dengan menjaga waktu sholat dengan baik, dan kita harus mengetahui kapan saja waktu harus kita melakukan sholat. Contohnya seperti sholat zuhur. Sholat zuhur itu kan di tengah hari. Jadi pada saat tengah hari itu kita harus meluangkan sedikit waktu untuk melaksanakan sholat. Ya, ada lagi? Ada yang masih ingin bertanya? Cukup. Kalau tidak ada, kami tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih semangat untuk kelompok 5. Oke, baiklah. Ya, berdasarkan dari masalah yang tadi sudah disajikan dalam LKPD yang kalian sudah pecahkan bersama tim kelompok kalian, sudah bisa kita simak bersama tadi, cukup memahami materi tersebut. Kemudian kalian bisa juga ternyata mencari permasalahan itu, mengidentifikasi, kemudian memecahkan masalahnya, mencari solusinya, dan diharapkan dari beberapa permasalahan itu mungkin ada yang sama yang kalian alami, kalian tahu juga solusi untuk mengatasinya ya. Nah, dari materi tersebut kira-kira ada yang mau ditanyakan? Apakah sudah cukup memahami? Cukup. Kira-kira dari metode mungkin media ataupun apa tadi tugas pretest, posttest dan yang akan kita kerjakan nanti, posttest kemudian pretest yang tadi sudah kita lakukan, apakah kalian meningkatkan semangat kalian untuk belajar? Ya. Apakah perlu ada perbaikan untuk kedepannya? Tidak. Kira-kira dari cara Ibu menyampaikan materi cukup jelas? Cukup. Hendaknya kalian dapat mengaplikasikan ya, karena ini materinya kan mengimplementasikan ya keimanan kita kepada malaikat tersebut ya. Nah, baiklah, untuk menyimak sampai sejauh mana pemahaman kalian tadi sudah pretest. Nah, sekarang kita
Post test. Hasil dari pemahaman kalian terhadap materi ya. Silakan. Ya. Oke, good. Good. Yep. Ya. Apa lagi yang belum? Oke. Apa jawabannya, Nak? C. Oke, sip. Bagus ya. Lanjut. Sifat-sifat malaikat diantaranya. Setiap perbuatan manusia akan dimintai pertanggungjawabannya kelak di akhirat. Dua lagi. Ya, tadi dari permasalahan yang kalian selesaikan tadi juga ada tadi. Masuk juga materi ini ya. Oke, silahkan. Angkat jawabannya. Lanjut. Iya, silahkan. Rehan. Meningkat ya. Dari jawaban tadi kita lihat. Oh ya, sudah ada peningkatan terhadap hasil kalian menjawab. Tadi ada skornya ya. Diharapkan berikutnya, materi-materi berikutnya seperti itu. Di rumah dibaca dulu materinya, nanti dites pemahamannya dulu. Kemudian setelah belajar ada peningkatan. Terlihat dari nilai yang naik. Tadinya misalnya dapat berapa, kemudian nilainya meningkat. Nah, bagaimana? Semakin bersemangat kira-kira untuk belajar pertemuan kita berikutnya? Semangat ya, semangat. Untuk pelajaran kita berikutnya itu tentang gibah. Siapa hobi bergibah? Nah, itu ya. Jadi pertemuan berikutnya itu materi selanjutnya gibah, di mana gibah itu harus kita hindari. Jadi siap-siap ya di rumah dibaca bukunya. Hari ini kita sudah menyelesaikan pembelajaran kita, semoga bermanfaat. Di rumah dipelajari lagi, dibaca-baca lagi bukunya. Kemudian nanti apabila mungkin masih ada yang kurang jelas, boleh nanti ditanyakan lagi kepada Ibu ya. Atau sesama teman boleh berdiskusi. Untuk menutup dan mengambil barokah pembelajaran kita hari ini, kita berdoa dulu. Silakan berdoa seperti biasa, doa penutup pelajaran. Itu silakan dipimpin doanya. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusri ilal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bil sabri. Shadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat dan dapat kalian laksanakan dalam kehidupan sehari-hari, diamalkan ya. Apa-apa yang tadi yang sudah kita pelajari. Demikianlah Ibu tutup pembelajaran kita hari ini dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.